Baik pemirsa, dari cuplikan gambar tadi kembali mengingatkan kepada Anda apa yang ditemukan oleh Kejaksaan Agung di rumah dari Zarof Rikar, ini mantan petinggi dari Mahkamah Agung. Uang tunai senilai 920 miliar rupiah, artinya hampir 1 triliun rupiah. Kemudian juga emas seberat 51 kilogram. Nah, ini membuktikan bahwa memang Zarof Rikar ini saat ini juga diperiksa lebih lanjut lagi keterkaitannya dalam kasus suap di kasus yang juga ini mempidanakan Ronald Tanur. Tapi kami membicarakan ataupun juga fokus mengenai permasalahan mafia kasus pada kesempatan kali ini. Sudah hadir sebagai narasumber di samping saya yaitu Prof. Hipnu Nugroho selaku pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Hipnu, selamat malam. Terima kasih, Mbak. Baik, dan juga sudah bergabung secara daring bersama kita yaitu Prof. Gayus Lumbun yang juga merupakan mantan Hakim Mahkamah Agung. Selamat malam, Prof. Gayus. Selamat malam, Mbak. Baik, dan juga akan segera bergabung dengan kita mantan penyidik KPK yaitu Mas Yudi Harapap yang juga punya banyak sekali catatan mengenai adanya mafia kasus selama ini dalam proses penegakan hukum di tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Yudi. Waalaikumsalam, selamat malam, Mbak. Baik, Mas Yudi, sebenarnya dari temuan-temuan di lapangan dalam praktek kasusnya sehari-hari terutama pada saat Mas Yudi masih ada di KPK. Sebenarnya bagaimana mafia kasus ini bergerak? Tentunya melibatkan banyak pihak. Siapa saja yang sebenarnya biasanya terkait dengan hal ini? Ya, kalau kita tahu tentang mafia peradilan, maka dia adalah bagaikan tembok besar, Mbak. Dia sulit ditembus oleh siapapun kecuali dua hal, penyadapan, tapping, ataupun ada informan dari dalam mereka sendiri. Oke. Nah, ketika pun ketahuan, Mbak, mereka akan melakukan tutup mulut, ya, mereka akan pasang badan, sehingga yang kena ya itu aja. Mengapa itu terjadi, Mas? Kenapa pasang badan? Kenapa tidak bernyanyi? Karena yang seperti Zarof ini, seperti yang judul kami angkat adalah kita berharap ada nyanyian dari Zarof yang bisa mungkin membuka ataupun juga menguak tabir lebih dalam lagi. Pertama, karena keselamatan dirinya, ya karena mereka tentu takut ya, karena kan uangnya aja sampai triliun, Mbak. Orang bisa melakukan apapun ya untuk bisa menyelamatkan dirinya juga agar tidak terseret. Ya, kemudian yang kedua, dia tahu bahwa itu adalah risiko dia. Ya, karena dia akan mendapat keuntungan berupa uang. Nah, dari sini ya saya juga sama dengan Mbak. Kita berharap cukuplah ya kan kasus di peradilan yang selama ini kan ternyata kan tidak membuat efek jerak, nggak kapok loh, Mbak. Udah 2 hakim agung, 2 sekretaris MA, dan mereka ini adalah orang penting kan di Mahkamah Agung. Hakim Mahkamah Agung itu sebagai apa? Sebagai orang yang memberikan putusan, ya karena punya kewenangannya. Kemudian yang kedua, sekretaris MA, kita tahu bahwa mereka punya kewenangan terhadap struktur yang ada di MA. Ya bahkan hakim MA pun ya takut terhadap sekretaris MA dari pengalaman saya menangani kasusnya. Ya, jadi dari sini, Mbak, saya pesimis ya kalau memang tidak ada nyanyian dari Zarof ini ya, Zarof Rikar ini kita nggak akan mendapat apa-apa. Kenapa? Karena uangnya tunai. Berbeda ketika ada di rekening ya. Nah, itu kita bisa dengan follow the money ya, dari mana dan sebagainya. Ini kan petunjuk paling dasarnya adalah ketika memang ada catatan di dalam uang-uang tersebut. Ya, seperti itu, Mbak. Berarti tapi kalau nggak ada catatan, pemberian uang tunai itu juga mungkin sepertinya salah satu trik untuk bisa menghindarkan lebih aman karena memang tidak bisa terpantau, begitu kan? Betul, Mbak. Kalau misalnya mereka, kenapa sih mereka pakai uang tunai, kemudian uang tunainya baik dalam bentuk rupiah ataupun mata uang asing? Kita lihat kan kalau nggak salah ada 4 atau 5 mata uang asing ya di sana ya. Jadi supaya lebih ringkas, mudah membawanya, dan yang paling penting adalah pembagiannya. Kita ingat bahwa pengalaman saya ketika menangani kasus peradilan itu bagaimana fee ya bagi makelar, kemudian bagi hakim yang vonis itu kurang lebih 10% dari nilai kasus. Jadi ketika kasusnya itu misalnya 100, kita menemukan 1 triliun, berarti kan kasusnya kira-kira 100 triliun gitu kan, Mbak. Itu kan jumlah yang sangat besar. Dan ini yang menarik ya, bahwa ketika kemarin Zarof, ya walaupun uangnya sudah banyak, ya, dia ternyata masih mengambil yang receh 1 miliar, ya kan? Dan dari situ kita bisa melihat bahwa kenapa bisa sebanyak itu, karena ini
adalah sifat dasar mereka itu rakus, Mbak. Jadi selama masih ada kasus yang bisa dimakelarin, mereka akan terus menjadi makelar. Karena Mbak, sebenarnya ada dua hal aja yang ingin didapatkan oleh para pencari keadilan. Baik mereka benar ataupun salah, tapi mereka punya uang untuk menyuap. Yaitu pertama, kalau misalnya kasus pidana ingin bebas, tentu saja kan. Apapun bukti yang memberatkan mereka. Yang kedua, kalau kasus perdata ataupun kasus lainnya, itu mereka ingin menang. Karena kalau misalnya mereka menggugat 100 miliar, 200 miliar, ataupun eksekusi terhadap tanah, ya kan, itu mereka tentu akan bisa menang dan mendapatkan tanah tersebut. Baik, mungkin sampai situ dulu, Mas Yudi. Kita juga akan tanya kepada Prof. Gayus. Prof. Gayus, pengawasan di internal MA sendiri memang sudah ada. Tapi jika kemudian kita temukan faktanya masih ada oknum-oknum seperti ini, Prof. Gayus, artinya masih ada celah di sana, masih ada kemudian kelemahan, masih ada yang masih bisa bermain, bahkan jadi mafia kasus, Prof. Gayus. Ya, kita bicara hal ini, tentu kita bicara by chance ya, ada kesempatan. Dan memang kesempatan untuk melakukan hal seperti ini sudah sangat sering terjadi. Ini kebetulan pejabat pada Mahkamah Agung dengan jabatan yang cukup tinggi. Bahkan sering saya sampaikan, juru parkir saja juga bisa menjadi calo di tempat-tempat yang memang menarik untuk jual beli sesuatu dalam perkara. Melihat angkanya memang fantastis, cukup besar. Tapi kalau kita memperhatikan kasusnya, ya itu saja. Artinya pemberian yang tidak wajar atau dilarang oleh hukum. Persoalannya bagaimana kita akan mengikuti proses selanjutnya untuk menemukan siapa yang menerima, siapa yang memberi. Itu mungkin lebih penting. Nah, bagi saya ada 3 jalan untuk mencapai mengikuti alur daripada kejahatan ini. Maka ada 3 hal ini yang dimulai dengan secara konvensional, bahwa JPU itu adalah sosok atau membidangi mengenai penugasan di beban pembuktian. Jadi beban pembuktian itu oleh JPU, jadi itu punya tanggung jawabnya itu. Sekarang dia menangkap dan sekarang dia punya kewajiban untuk membuktikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada terobosan lain yang disebut sebagai shifting the burden of proof. Nanti JPU bisa membebankan dengan beban ini kepada yang bersangkutan, yang ditemukan sejumlah uang ini. Ini sangat berat kalau ini digunakan secara paksa. Ini memang upaya paksa agar yang bersangkutan mengaku dari mana dan kemana alirannya. Ada konsep lain, yaitu hak ingkar, hak untuk diam. Nah, itu kedua. Yang ketiga ini memang mungkin lebih hidup dan lebih berhasil ini, yaitu adanya satu bentuk ketentuan yang mengatur mengenai bagaimana justice collaborator ini bisa digunakan. Yang bersangkutan diberikan kesempatan yang baik, dilindungi keselamatannya, diberikan hak-hak lainnya, perlindungan sebagainya, juga ada pemotongan hukuman. Ini berlaku di banyak negara dan ini berhasil mengungkapkan jalur secara sukarela oleh tersangka atau terdakwa sehingga dapat dicapai perbaikan-perbaikan di dunia peradilan ini. Ya, bagi kacamata saya adalah JC ini suatu kesempatan yang bisa ditawarkan. Baik, Prof. Hipnu, tadi sudah dikatakan oleh Mas Yudi, begitu sulit kemudian biasanya orang-orang yang terlibat untuk bernyanyi lebih jauh lagi. Biasanya hanya terbatas pada orang tersebut ataupun juga pada pelaku tersebut. Tapi kemudian Prof. Gayus mengatakan ada beberapa cara, termasuk ada upaya paksa, kemudian justice kolaborator. Bagaimana ini bisa membantu kemudian Zarov ataupun juga pihak-pihak lainnya untuk bisa memberikan pengakuan? Ya, ini suatu tantangan tersendiri, Mbak. Kemarin kan Mahkamah Agung tagline-nya kan adalah peradilan tangguh. Peradilan tangguh menuju peradilan yang lebih baik. Nah, dalam hal ini seperti ini kami berharap Mahkamah Agung terbuka, terbuka, karena di sana itu masih banyak hakim yang baik, hakim yang berintegritas banyak. Jadi kalau kasus ini berlarut-larut akan menjadikan suatu kelemahan kita semua sebagai bangsa, sebagai pemilik peradilan rakyat. Oleh karena itu, cara yang tangguh, yang cerdas sekarang adalah segera penyidik Kejaksaan Agung mengungkap itu dengan dokumen-dokumen saintifik. Sebetulnya yang hubungan siapa? HP-nya Zarov disadap, 10 tahun kan masih lihat. CCTV-nya di rumah sebagaimana. Sehingga ketika Zarov agak sulit untuk buka, ada bukti-bukti elektronik yang membantu. Sehingga bisa diklaster, oh ini yang salah, oh ini yang keliru, oh hakim yang. Sehingga semua hakim saya kira melihat, jenis opo sih yang berbuat curang. Nah, itu yang harus dilakukan. Dengan demikian nanti akan klarifikasi, oh ternyata orang-orangnya itu tok. Tidak semuanya kan gitu kan. Yeah. Karena kalau kita lihat reformasi peradilan itu sudah sedemikian lumayan, Mbak. Kalau kita penelitian, saya kan sering penelitian, Mas. Yeah. Masalah pencegahan tipikor di peradilan.
Itu kalau masuk peradilan itu sulit, nggak bisa. Makanya ini adalah orang yang punya akses. Juru parkir punya akses, kepala itu punya akses. Orang luar nggak bisa. Ya, ya. Berarti orang dalam. Ya, Nah, ya. akses itulah yang menjadikan digunakan oleh Zahrov tadi. Pengacara, saksi nggak bisa, di luar semua. Nah, dengan demikian saya kira akan diidentifikasi siapa saja yang berhubungan ketiku. 10 tahun itu suatu yang panjang, sehingga saya kira perkaranya banyak. Pihak-pihaknya juga banyak. Sehingga saatnya bersih-bersih menjadi suatu wajah peradilan yang betul-betul tangguh ke depan. Itu yang pertama. Yang kedua, juga harus diidentifikasi. Duit 1M itu duit Zahrov atau duit orang lain. Atau yang belum diambil. Atau mungkin titipan. Ya, ini saya kira juga harus dijelaskan. Jangan-jangan titipan. Terminologi tentang uang itu juga harus dijelaskan. Milik pribadi atau milik orang lain atau milik titipan. Sehingga kemudian ini menjadi terpecahkan. Sehingga menjadikan peradilan teman-teman hakim berintegritas menjadi lebih baik kembali. Oh, ternyata saya bersih, saya berintegritas. Ini saya kira sebagai bentuk pelajaran tidak terulang kembali. Dan ini menjadikan evaluasi ke depan peradilan yang betul-betul tangguh. Baik, tapi dengan yang ada saat ini terutama teknologi, apakah mungkin begitu Prof untuk membuka kembali CCTV, data elektronik, handphone dan sebagainya untuk 10 tahun ke belakang, apalagi dengan beragam, kalau melihat uang temukan tentunya banyak sekali kasus yang sudah ditangani ataupun juga dipermainkan oleh Zahrov ini. Tapi nanti Prof, kita akan gali kemungkinan-kemungkinan lainnya mengenai beban pembuktian setelah jeda berikut ini. Terbukanya masalah mafia kasus yang dilakukan oleh Zahrov Rikar ini, Mas Yudi, diharapkan bisa menjadi momentum untuk kemudian menguak guritanya sampai di mana kemudian, siapa yang menjadi kaki tangannya, siapa yang bekerja sama, siapa kemudian orang-orang yang sering ataupun juga kerap bermain mengenai hal ini. Tapi tadi ada beberapa kesulitan kalau yang dikatakan oleh Mas Yudi, terutama tadi Prof Hipnu juga katakan bahwa ini merupakan orang-orang dalam yang punya akses yang bermain seperti ini, Mas Yudi. Ya, memang kita tahu bahwa secara teknis sudah ada reformasi lah di peradilan ya. Dan saat ini kan ketua MA-nya Pak Sunarto, kita percayalah dengan integritas beliau. Namun kita tahu bahwa mafia peradilannya bermain bukan di ruang terang, tetapi di ruang gelap. Ya, mereka nggak perlu bertemu di MA, nggak perlu bertemu di gedung pengadilan, ya kan? Mereka bertemunya di luar. Dan ketika di luar, ya pertemuannya itu di rumah yang di ring-ring satu lah, ya, tempat-tempat mewah yang hanya sedikit orang yang bisa bertemu ke sana gitu kan. Lihat aja rumah-rumahnya, Senopati misalnya ataupun di tempat lain gitu kan. Jadi di situ aja udah bisa kelihatan bagaimana mereka berusaha untuk menutupi jejak mereka. Dan yang ini yang sangat paling penting ya, bahwa tidak ada pertemuan antara hakim dengan pengacara ya, ataupun dengan keluarga terdakwa atau yang berurusan ya dengan pengadilan. Maklar inilah yang bertemu. Itu sebabnya maka nggak akan ada pertemuan, nggak akan ada bukti. Misalnya kita melakukan surveillance, ya kan ada foto, wah hakim ketemu dengan keluarga terdakwa atau pihak berperkara, nggak ada. Berarti sulit kok mengandalkan data digital ini. Betul, sangat sulit ya, karena apalagi kalau kasusnya sudah sangat lama. Dan ingat, mereka pun juga bermainnya canggih. Dari pengalaman saya, mereka pakai misalnya percakapan dengan multimedia, dengan bahasa sandi, benar Prof. Kemudian yang kedua, begitu begitu memberikan pesan, hilang pesannya. Jadi canggih seperti itu. Tapi sebenarnya itu adalah teknis ya, yang paling membuat mengapa ketika ada orang-orang pengadilan kena kasus korupsi itu mereka diam, nggak mau bernyanyi gitu ya, bahwa ketika ditangani pihak penyidik tidak mampu mengembangkan ke atas atau ke samping gitu kan, itu karena ini ada korupsi peradilan, maka ujung-ujungnya pasti ke peradilan. Mereka masih berharap bahwa teman-temannya akan menyelamatkan mereka. Itulah sebabnya maka saya beberapa kali mengatakan ketua MA yang baru ini harus tegas bahwa bahkan memimpin sendiri ya. Berharap teman-temannya menyelamatkan mereka. Betul. Apa karena kecipratan juga? Kemudian ada harapan seperti itu? Itu bisa jadi gitu kan. Kita lihat dalam putusan-putusan hakim kan saat ada kontroversi juga ringan lah. Ya kan, sempat ada bebas lah, ya kan. Kalau kita mau curiga, masa kan nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Seperti itu. Walaupun kemudian ada, benar kata Prof, ada juga hakim yang bagus. Begitu perkaranya tangani oleh hakim yang lain, bersalah, guilty, gitu kan. Jadi kita harus memberikan kepercayaan juga kepada MA untuk berubah. Tapi sekali lagi, ketua MA harus sadar, uang ini 1 triliun
Itu bahwa ini bukan hanya melibatkan sedikit orang, bukan hanya melibatkan satu perkara, tapi perkaranya itu pasti banyak, ya kan, kemudian orangnya pasti banyak. Jadi kalau misalnya kemarin saya katakan, kalau emang gedung MA itu nanti kosong gitu kan, karena kan tentu ini kayak pejabat MA, pasti dia mainnya dari MA. Ya itu adalah konsekuensi kalau ingin bersih-bersih. Tapi kalau tidak, ya kan, maka besok-besok akan muncul lagi Jarov baru seperti itu. Karena ini hanya menggantikan loh Mbak. Jadi sebenarnya kan harusnya mereka pada tiarap ya. Tapi tidak, bahwa ketika ada satu yang tumbang, muncul lagi yang baru. Inilah yang harus kita tumpas seperti itu, Mbak. Baik, Prof. Zarov, yang dikatakan oleh Mas Yudi, salah satu hal yang terjadi realita di lapangan adalah mereka memilih diam karena pun juga saat persidangan merasa aman karena ada teman-temannya juga yang di situ yang memberikan vonis mengadili sehingga bisa kemungkinan untuk membantunya. Silakan Prof, mengenai hal ini pandangannya. Ya, saya. Ya, Prof. Gayus, silakan. Jadi kita boleh bicara apa saja, tapi untuk mengungkapkan sebuah kejadian itu bersumber kepada kebenaran yang berdasarkan pembuktian. Apa buktinya? Kita boleh bicara apa saja, tapi ini kembali pada pembuktiannya. Sehingga orang itu punya hak ajasi, dibuktikan sebagai bersalah. Di mana letak sistem pembuktian? Ada 3 tadi. Bebannya ada pada JPU, secara konvensional, secara KUHP. Tetapi terobosan-terobosan yang 2 tadi itu pilihan membuktikan. Kalau kita menyalahkan sana, menyalahkan sini, ya semua salah. Di mana ketua KPK kok sampai nggak ada suaranya? Kenapa hanya kejaksaan yang muncul? Itu sama juga. Kita tidak boleh saling menyalahkan, meminta beban orang lain. Beban secara teoritik sudah cukup untuk menjadikan kalau mau kebenaran ditemukan tentang pelanggaran seseorang, ya dibuktikan. Dan beban ini ada pada JPU. Dia menemukan, dia harus membuktikan. Tidak bisa minta-minta orang lain untuk ikut serta melakukan apa saja sehingga menjadi kebaikan. Yang kebaikan itu timbul karena apa yang ditemukan dan ditindak melalui pembuktian. Ada 3 jenis sistem pembuktian tadi. Jaksa sebagai pemangku beban pembuktian. Kemudian ada 2 teori baru. Yang satu pemaksaan, setting the burden of proof. Dia dipaksa mengaku. Tapi kan saya katakan itu ada kontranya. Bagaimana kan hak ingkar, bagaimana hak diam, itu dijamin undang-undang untuk hak ajasi. Nah, yang ketiga yang saya coba untuk memberikan pandangan pembuktian yang tepat, kalau yang bersangkutan rela untuk menjelaskan, tentu ada satu rewardnya perlindungan secara maksimal, dijanjikan untuk mendapat keringanan. Itu yang terjadi di dunia modern, di dunia yang beradab. Sehingga tidak ada paksaan, tidak ada sesuatu yang dipaksa bertanggung jawab di luar tanggung jawabnya, seperti itu. Baik, Prof. Ibnu sendiri punya pandangan, terobosan-terobosan ini dikatakan oleh Prof. Gayus, termasuk yang terakhir adalah justice kolaborator yang memancing mungkin untuk bisa berani buka suara. Iya, makanya di sini kita harus memberikan support, walaupun Sahroh bersalah, Sahroh kalau bisa memberikan kontribusi, justice kolaborasi, bahwa sebetulnya bukan saya tok, ada Sahroh A, B, C, D, dan sebagainya. Sehingga dalam hal seperti ini akan membuka semuanya. Bahwa Sahroh yang tadinya sebagai terpojok kan, akan membantu. JC kan membantu mengungkap suatu perkara. Ya mau tidak mau teman-temannya kena. Tapi resiko, bagian daripada reformasi peradilan. Nah ini yang kita tunggu. Oleh karena itu menanggapi dari Pak Gayus tadi, Prof. Gayus tadi, memang perdebatannya kok kenapa yang melakukan kejaksaan dalam hukum acara pidana. Sumber tindakan itu bisa laporan, bisa pengaduan, bisa OTT. OTT itu bisa karena tertangkap tangan, bisa karena ditemukannya bukti, bahwa bukti itu ada pelakunya. Lah, konteks kasusnya kejaksaan itu temukan bukti dulu. Bukti ternyata dia sebagai pelakunya. Disitulah yang menjadikan. Lah, ini merupakan bukan tugas KPK. Ketika KPK puasa, kejaksaan. Kejaksaan puasa, polisi. 3-3 inilah harus energi dalam rangka suatu pemberantasan. Jadi OTT bukan monopoli KPK, bukan monopoli jaksa. Ketika ada laporan, ketika ada suatu perbuatan larang, semua tindak pidana pelaku wajib penegak hukum untuk menindaknya. Lah, ini salah satu contoh. Mudah-mudahan ini juga akan berkembang pada di kepolisian juga demikian. Sehingga rakyat akan, oh ini mafia betul-betul ditindak. Baik polisi, baik kejaksaan, baik KPK sama-sama. Apakah itu mafia peradilan, mafia tambang, mafia lingkungan, mafia-mafia yang lain. Sehingga rakyat menjadi senang. Seperti janji Pak Prabowo, setitik rupiah harus untuk kepentingan rakyat. Ya. Nah terakhir juga karena Prof. Gayus ini sepertinya waktunya terbatas untuk bisa bergabung dalam perbincangan ini. Silakan penutup dari Prof. Gayus sebelum meninggalkan ruang diskusi. Prof. Gayus. Yang
Saya harus menguraikan mengenai apa itu bukti, apa itu pembuktian, apa itu alat bukti dan barang bukti. Itu benar, awalnya dari sana berangkatnya. Tapi secara komprehensif itu pembuktian yang saya artikan. Bagaimana pembuktian ini berjalan, bisa mengungkapkan semua peristiwa ini dengan paksa, agak sulit menghadapi hak-hak ajasi yang bentuknya hak ingkar, hak diam, kemudian sulit untuk dipaksakan. Jaksa juga sulit diharapkan untuk beban yang harus dijalankan secara konvensional, yang harus jaksa kuat mengatur untuk jaksa tertangkap tangan melalui operasi atau tangkap tangan yang disahkan tidak perlu dalam memenuhi semua persyaratan. Itu jangankan polisi satpam pun boleh menyerahkan pada yang berwajib pada akhirnya, kan dia tidak bisa punya punya legalitas untuk melakukan tindakan. Kalau operasi tangkap tangan tidak dikenal itu di semua norma ya, yang ada tangkap tangan. Kalau sudah operasi digabung sama tangkap tangan untuk melepaskan kewajiban izin dan sebagainya, ya tidak boleh dengan cara yang tidak ada di undang-undang. Yang diundang itu hanya tangkap tangan. Tidak ada tambah operasi. Kalau operasi bukan tangkap tangan, sudah terencana, sudah persiapan, itu bukan tangkap tangan, itu operasi. Jadi ini mesti dipahami dengan jelas bagaimana memahami ketentuan perundang-undangan. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Prof Gayus, terima kasih sudah berkenan bergabung untuk memberikan pandangannya mengenai kasus ini kepada kami. Nanti kita akan terus tunggu perkembangannya. Silakan untuk bisa meninggalkan ruangan diskusi karena seperti waktunya Prof Gayus juga terbatas. Tapi nanti Mas Yudi kita lanjutkan, Prof Ibnu juga kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Kita lanjutkan perbincangan walaupun Prof Gayus sudah meninggalkan forum perbincangan ini karena ada agenda lainnya. Tapi rasanya kita juga masih bisa membahas dari apa yang disampaikan oleh Prof Gayus karena juga pencerahan, juga informasi untuk masyarakat. Prof Ibnu dan juga Mas Yudi. Terutama tadi sudah disebutkan oleh Prof Gayus masalah tangkap tangan. Apakah memang termasuk kewenangan jaksa sebenarnya, Prof Ibnu? Sumber tindakan dalam hukum itu ada laporan. Laporan itu laporan pemberitahuan akan terjadi suatu tindak pidana. Laporan. Oh ada korupsi, laporan. Ada namanya aduan, mengadu. Kalau itu delik-delik pada pribadi. Ya. Dan yang tiga adalah tangkap tangan. Tangkap tangan itu terminologinya ada tiga. Tertangkapnya pada saat terjadi perbuatan. Oke, satu, tek ada tangkap. Kemudian tertangkapnya setelah perbuatan masyarakat menyerukan. Nah itu. Yang ketiga, ditemukan bukti. Bukti apa? Bukti tidak pidana yang menunjukkan pada dia sebagai pelakunya. Lah, tampaknya Kejaksaan Agung melihatnya seperti itu. Ada bukti, buktinya uang. Siapa? Dari X. Untuk siapa? Untuk perkara yang berikut. Oh, kembali kemudian dirunut. Oh, pelakunya ini. Disitulah yang masuk kualifikasi tangkap tangan. Jadi konsep tangkap tangan itu luas. Tidak hanya tertangkapnya pada saat suatu kejadian. Atau saat kemudian. Tapi ditemukan bukti bahwa bukti itu ada mengarah pada yang bersangkutan. Disitulah kualifikasi tangkap tangan. Gitu. Dengan demikian, dalam seperti ini, semua penegak hukum bisa. KPK bisa, walaupun lagi puasa. Lagi puasa. Itu Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung. Nah, ini harus diutamakan. Kan justru OTT itu kalau dari segi ilmu kriminalistik, pembuktiannya yang mudah. Sekarang pertanyaannya kenapa penegak hukum mencari bukti-bukti yang sulit? Yang mudah-mudah aja banyak. Apa? Penangkapan. Itu. Kepolisian demikian juga. Biasanya polisi yang perkara-perkara petty crime. Petty crime itu perkara kecil. Nah ini perkara besar, white collar crime. Disinilah saya kira kalau semua penegak hukum itu bersinergi dalam rangka mengungkap suatu perkara korupsi, insya Allah IPK kita akan bagus dan akan disegani dunia dalam rangka pemberantasan korupsi. Baik, baik. Soal justice kolaborator disebutkan Prof Gayus ini bisa menjadi sebuah inovasi untuk membuat kemudian para pelaku ini buka suara, berbicara. Tapi apakah hal ini memang sebelumnya sudah pernah dicoba, dilakukan? Bagaimana realitanya, Mas Yudi? Ya, memang justice kolaborator itu pasti penyidik akan menyampaikan ya. Tetapi kan kita ada soalnya kan berbeda. Bahwa pada prinsipnya ternyata mereka adalah pelaku utama. Ya kan, kemudian yang kedua, jarang sekali mereka mau mengakui perbuatannya. Mereka udah terima duit bilangnya pinjaman, ya kan, membuat alibi-alibi yang artinya mereka tidak korupsi gitu kan. Kemudian yang ketiga yang paling penting dalam justice kolaborator, mengungkap
peristiwa korupsi lain yang lebih besar. Wah, itu udah ketakutan mereka kan, pasti nggak akan diungkap seperti itu. Jadi menurut saya ya justice kolaborator tetap akan disampaikan oleh penyidik kepada tersangka ya, tapi kemungkinan itu sangat kecil ya. Apalagi kita tahu bahwa saat ini kan udah seminggu ya dari kasus ini bergulir dan kita belum melihat ada pergerakan yang signifikan. Saya takutnya kan di luar sana kan orang-orang ini kan masih bebas gitu ya, yang pihak yang lain bisa jadi mereka kemudian akan menghapus komunikasi, mereka akan menghilangkan barang bukti. Memang ini butuh kecepatan nih ya, makanya kenapa saya sepakat sama Prof ya bahwa sebenarnya OTT itu mudah dan tapi harus dengan kecepatan yang sigap, presisi gitu kan. Rumah siapa lagi yang akan ditugas? Karena gini, kalau kita bicara mengenai korupsi di peradilan, pasti berbicara dengan putusan. Ya, karena disitulah hakim berbicara. Ya, ketika dia misalnya memvonis bebas sebagai hal yang itu memang nggak masalah gitu ya. Tapi kan bermasalah kalau ada duitnya. Apa putusannya di situ? Dan di situ yang kemudian ya foto head ya bahwa dia menerima uang, menerima suap ataupun gratifikasi dan terwujud ya dengan adanya putusan yang sesuai dengan request permintaan dari makelarnya ya kan seperti itu Mbak. Jadi ini yang harus dicari oleh teman-teman kejaksaan ya, putusan-putusan mana yang diduga terkait uang hampir 1 triliun tersebut. Baik. Ya karena saya lihat kemarin kayak mungkin nggak ada ya putusan-putusan yang karena memang uang itu kan saya sepakat sama Prof ya, bisa jadi itu uang itu ada titipan dari mana-mana. Karena kalau uang itu misalnya terkait dengan suatu perkara itu berkas perkaranya ada di situ, Prof. Putusan-putusannya. Iya. Jadi misalnya ada 500 juta, ada putusan di situ. Oh, ini berarti mudah gitu kan. Oh, ini putusannya yang ini, hakim-hakimnya ini. Jadi memang ini saya pikir memang sangat rumit karena memang apalagi kita belum ada undang-undang perampasan aset. Ya, ini kalau pembuktian yang 5 miliar yang ke kasasi dan 1 miliar yang buat Zarop gitu ya, saya pikir itu udah mudah. Tapi kan yang hampir 1 triliun dan emas 51 kilo, yang perlu dicari ini mau lagi. Diapain? Kalau apalagi nggak ada undang-undang perampasan aset seperti itu. Betul kan, Prof? Nah, Prof, salah satu hal yang menjadi masukan saran adalah minta kejaksaan untuk melakukan audit terhadap putusan-putusan yang ada. Tapi kalau tadi katanya Mas Yudi mengatakan ceritanya, realitanya seperti itu, susah berarti, Prof, hal itu dilakukan. Jadi tampaknya ada 2 terminologi, Mbak. Satu terminologi pertama, sebetulnya kasus Zarov dan oknum pengacara itu yang aktif siapa? Nah, cocok. Aktif apa? Yang aktif. Apakah Zarov ataukah penasihat hukum? Nah, kalau itu aktifnya adalah penasihat hukum, bisa sebagai GC, bukan pelaku utama. Tapi kalau Zarov sebagai pelaku utama, tidak bisa sebagai GC. Baik, karena salah satu syarat dari GC adalah bukan pelaku utama. Ya, itu dulu. Itu satu perkara. Kemudian perkara yang kedua, lah itu uang yang berjimbun tadi milik siapa? Ini 2 terminologi yang berbeda. Dengan demikian, uang yang berjimbun 1M itu bagian untuk reformasi peradilan. Sebetulnya siapa saja sih hakim yang terlibat ini? Catatannya perkara apa? Saya kira gampang lah. 10 tahun eranya maju kok. Apa tidak ada dengan pembuktian dengan penelusuran jejak digital itu yang tadi dikatakan oleh Prof. Bisa itu cukup mudah untuk membantu. Cukup mudah dengan IT. Sekarang mungkin mudah-mudahan kejaksaan sudah menyita HP-nya. HP-nya JR. Itu kemana saja? Siapa saja? Paling tidak bisa. Ini yang bisa membuka awal. Sehingga dengan demikian nanti akan terbuka semuanya. Baik, Prof. Kalau tadi katakan juga oleh Mas Yudi bahwa ini sudah sepekan semenjak ditemukannya barang bukti tersebut, belum terlalu ada pergerakan signifikan. Setidaknya kita tahu, belum ada nama-nama kemudian diumumkan, sudah tersangkut dengan mengenai kasus ini. Apa yang Prof bisa baca? Apakah memang kita tidak bisa berharap banyak, hanya dalam diputus sampai sini saja, atau seperti apa, Prof? Oh, enggak. Karena penyidikan itu suatu yang sulit, Mbak. Jadi harus hati-hati, apalagi sudah menyangkut orang. Yang penting sekarang seorang penyidik itu menyita bukti dulu, bukti dokumen. Karena bukti dokumen, apalagi nanti ada dokumen elektronik, itu sepanjang masa akan bicara. Tinggal nanti jejak-jejak itu disampaikan pada penuntut umum. Sekarang pertanyaannya ini di Indonesia, dibuka semua atau dibuka separuh? Nah, gitu tuh Mas. Kalau dibuka semua, repot. Apa dibuka separuh? Kemungkinan dibuka separuh itu, Prof, seperti apa kemudian? Nah, sekarang kadang-kadang seperti itu, Pak. Dibuka separuh dulu. Karena ini bagian juga dari penegakan hukum. Sehingga kalau separuh ini kan menyangkut bos-bos mungkin. Separuh ini yang kena. Disinilah yang kadang-kadang dalam suatu terminologi penegakan hukum itu tidak salah kalau dikatakan pilih kasih. Karena juga bisa rontok nanti kalau memang semuanya kena. Bisa gangguan dalam suatu lembaga. Seperti KPK dulu juga gitu kan. Semua kena kan akhirnya kan gitu. Tebang pilih akhirnya. Kan itu oportunitas kan akhirnya kan. Tapi apakah memang seperti itu, Mas Yudi? Dalam kenyataannya memang jadi sebenarnya
cukup mudah untuk bisa membuktikan lewat jejak digital, bisa ditelusuri kemana-mana, tapi kemudian tidak dibuka semuanya. Ya saya pikir harusnya nggak seperti itu ya, tapi ya harusnya prudent ya Mbak ya. Tapi menurut saya sebenarnya gini, kita apresiasi Kejaksaan Agung yang berhasil membongkar ini. Setidaknya ini menjadi pengingat kita. Ada dua hal kalau kita lihat dari helikopter view ya, terkait upaya pemberantasan korupsi yang belum selesai sampai saat ini. Tadi sudah saya spill satu, Undang-Undang Perampasan Aset. Yang kedua, Undang-Undang Pembatasan Uang Tunai. Ya, misalnya transaksi hanya 100 juta atau 1 miliar gitu kan. Tapi kalau ini kan sampai 1 triliun kan berarti kan memang benar-benar luar biasa. Ini harusnya ditamparan buat kita semua bahwa ketika berlarut-larut ya pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset ya, kemudian juga terkait dengan pembatasan uang tunai, ini akan selalu berulang. Ini kan bagi lingkaran setan, ada lagi besok, ada lagi, terus kita mau menuntaskan seperti apa. Saya pikir sekarang teman-teman di Kejaksaan lagi agak berpikir keras nih ya, bagaimana nih mereka bisa merampas uang 1 triliun untuk negara ya kan. Dan di satu sisi pasti Zaruf juga sedang berpikir supaya yang dirampas itu hanya uang terkait dengan perkara pembunuhan saja ya, sehingga uang yang 1 triliun emas itu masih jadi milik dia. Betul. Ya, itu pasti ini akan menjadi perdebatan. Kalau memang, tapi ya kita berharap selalu berdoa ya. Kadang-kadang ada berkah Tuhan gitu Mbak. Jadi siapa tahu nanti tiba-tiba teman-teman Kejaksaan berhasil menemukan, penyidik yang menemukan bukti bahwa wah ternyata ini uangnya ini dan uangnya itu. Kadang-kadang ada seperti itu Mbak yang kita nggak duga gitu kan. Ketika misalnya menggeledah suatu tempat, ternyata di suatu tempat itu ada catatan. Ya kan, wah ini punya si A, punya si B, si C, ini terkait dengan perkara ini. Kadang-kadang kita nggak duga. Makanya kenapa penggeledahan merupakan hal yang penting ketika misalnya mengungkap kasus, apalagi kasus dari OTT, karena orang nggak siap. Termasuk tadi dikatakan oleh Prof Ibnu, sama seperti handphone. Handphone itu adalah milik kita sehari-hari. Kita catatan kita ngapain, percakapan kita dengan siapa ada di situ. Jadi dua hal itu yang menurut saya yang bisa jadi ya kita berharap ini akan terbongkar. Karena kalau misalnya itu dirampas buat negara, wah itu bisa digunakan buat banyak proyek pemerintah seperti itu Mbak, seperti mungkin buat makan siang gratis gitu kan. Mensejahterakan masyarakat. Tapi Prof, ini kita berandai-andai, andai kemudian ketahuan, terbuka, ini putusan ini kemudian dengan uangnya sekian, itu semua ada kemudian penjelasannya. Apa konsekuensi hukumnya kemudian Prof? Ya, kita mengacu equality before the law. Siapa bertindak bertanggung jawab. Disinilah saya kira momentum Mahkamah Agung menunjukkan tagline-nya. Menuju peradilan tangguh menuju Indonesia emas. Nah, itu saya kira segera dilakukan. Karena kalau tidak kasihan hakim-hakim berintegritas. Kasihan. Jadi perbincangan terus. Ini yang saya kira menjadikan tidak enak dalam suatu lingkup peradilan, dalam lingkup pergaulan dan sebagainya. Betul. Dengan demikian kita support Mbak. Betul-betul siapa pemilik tadi. Memang jangan jadi sulit gini Mas Nadi. Uang 1M itu apakah sebagai barang bukti siapa saja? Ini agak repot, karena barang bukti itu harus relevan dengan tindak pidana yang dilakukan. Jadi jangan sampai 1M itu milik siapa. Ini saya kira tantangan bagi penyidik Kejaksaan Agung untuk menunjukkan bahwa identifikasi 1M itu milik A, B, C, D dan sebagainya. Kalau tidak, karena Undang-Undang Perampasan belum ada, kita belum bisa minta apa-apa. Padahal itu uang tidak jelas. Udah depan mata. Udah depan mata. Mau sita negara belum bisa. Mau sebagai barang bukti untuk siapa? Perkara yang mana? Baik. Ini saya kira tantangan bagi Kejaksaan Agung untuk mengungkap semuanya. Gitu. Baik, Mas Yudi, masih ada harapan tentunya bagi kita untuk bisa melihat ataupun juga mendengarkan nyanyian dari Zaruf ini terakhir? Selalu masih ada harapan Mbak ya, karena kita berharap peradilan itu kan bersih ya, supaya masyarakat yang mencari keadilan tidak dikorbankan, supaya yang punya uang nggak selalu menang padahal mereka salah, supaya yang rakyat kecil mereka benar seperti. Jadi jangan sampai pisau itu seperti pengadilan itu seperti pisau ya, tajamnya ke bawah, ke atas tumpul. Jadi yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Kemudian yang benar jadi salah benar karena ada uangnya. Padahal sebenarnya mereka lah pintu keadilan. Nah, saya pikir Zaruf sekarang ini kan ada di bawah tahanan dari kejaksaan ya. Saya pikir ya teknik dari penyidikan saya pikir kita nggak usah ngajarin ikan berenang ya. Teman-teman kejaksaan udah paham ya. Saya pikir mereka akan mengelus, mereka akan minta punya banyak teknik lah. Ya kita tunggu aja, kita tunggu saja episode berikutnya yang akan disampaikan oleh kejaksaan. Siapa tahu akan ada hal positif dari teman-teman kejaksaan yang disampaikan kepada publik. Seperti itu Mbak. Prof sudah sampaikan tadi mengenai tantangannya. Closing statement juga dari Prof Ibnu. Ya, kita sebagai masyarakat kita dukung. Karena ini suatu kejahatan yang luar biasa. Dan ini mencerminkan birokrasi yang buruk, apalagi dunia peradilan. Hakim itu menjaga marwah keadilan.
marwah peradaban. Jadi kalau sampai marwah peradaban itu hancur, hancurlah kita semua. Sehingga tidak ada keteladanan, tidak ada suatu pimpinan, tidak ada suatu panutan. Karena hakim itu kan sosok wakil Tuhan. Sehingga harus betul segani dan betul-betul bersih. Baik, kita masih berharap bahwa nyanyian itu akan bisa terdengar lebih jauh lagi, bukan jauh api dari panggang begitu. Sehingga kita bisa melihat nanti adanya penelusuran siapa saja sebenarnya yang selama ini kemudian terkait dengan apa yang dilakukan oleh Zarof selama menjadi maklar kasus ataupun juga mafia kasus. Mas Yudi terima kasih, Prof Hipnu juga terima kasih.